Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku santri, teman-teman santri, rahimakumullah. Kita kembali berjumpa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 dalam pembahasan teks biografi bagian 2. Nah, ini sebagai sebuah instruksi dari saya. Sebelum antum melanjutkan pembahasan kita hari ini, silakan antum cek dulu materi yang lalu agar pembahasan kita berkesinambungan ya. Nah, kalau antum sudah melihat kembali materi yang lalu, antum boleh melanjutkan untuk klik video ini. Nah, teman-teman, berdasarkan isinya, teks biografi dibagi menjadi biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Apa itu biografi perjalanan hidup? Yaitu teks biografi yang berisi sebuah perjalanan hidup lengkap. Ya, tentunya perjalanan hidup seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Jadi, yang dititik beratkan di biografi perjalanan hidup ini adalah bisa berupa perjalanan hidup lengkap atau menonjolkan pada sisi-sisi kejadian yang berkesan dari tokoh itu. Gitu ya. Nah, adapun biografi perjalanan karir, ya karena kita hari ini sedang membahas berdasarkan isi, ya. Biografi perjalanan karir itu ya tentang perjalanan karir dia. Bagaimana jatuh bangun dia dalam menggapai sebuah pekerjaan, sebuah job tertentu, sehingga dia digolongkan menjadi seseorang yang memiliki karir yang bagus. Nah, itu semua nanti masuknya di biografi perjalanan karir. Nah, penjelasannya di sini berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang digeluti saat ini. Nah, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai kesuksesan tertentu. Nah, ini ada contoh yang kita tampilkan kembali. Kalau antum bertanya contoh biografi perjalanan hidup itu seperti apa? Ya, yang sudah kita singgung dulu ya. Di dalam kitab Nurul Yakin itu sudah lengkap dibahas mengenai awal kelahiran Nabi hingga beliau meninggal. Nah, selain biografi perjalanan hidup, antum juga bisa melihat kehidupan Ki Hajar Dewantara yang memiliki karir yang luar biasa pada zamannya. Nah, antum bisa menggooglingnya untuk lebih jelas. Nah, atau antum yang kagum dengan Bapak Anies Baswedan ya, Gubernur DKI Jakarta. Beliau tentunya memiliki riwayat karir yang tidak bisa dipandang remeh. Dan untuk lebih jelasnya antum bisa googling di internet juga, cari bagaimana biografi karir beliau. Baik, kita lanjutkan. Masih pada jenis-jenis teks biografi. Kalau tadi dari segi isi, sekarang dari segi persoalan yang dibahas. Nah, dari segi persoalan yang dibahas ini ada beberapa macam teks biografi. Yang pertama adalah biografi politik. Yang kedua adalah biografi intelektual. Dan ketiga biografi jurnalistik. Nah, antum bertanya, apa itu biografi politik? Nah, ini penjelasannya. Nih. Jadi biografi politik adalah penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset ya. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas
atau syarat akan kepentingan penulis, atau tokoh yang meminta untuk ditulis kisah hidupnya. Nah, kalau antum cari di internet itu banyak ya tokoh-tokoh politik yang kemudian dibukukan biografi hidupnya. Nah, di sini ada contoh sebenarnya. Beliau ini adalah Bapak Hidayat Nur Wahid, tokoh politik dari PKS. Beliau mempunyai perjalanan politik yang luar biasa. Ya, tentunya adalah pengaruhnya untuk Islam ya, karena beliau mengusung partai Islam. Terlepas dari masalah apakah PKS sekarang begini dan begitu, itu di luar pembahasan kita. Nah, yang jelas contoh dari teks biografi politik seperti beliau Pak Hidayat Nur Wahid tadi ya. Antum bisa cari di Google bagaimana perjalanan hidup beliau dan perjalanan politik beliau. Selanjutnya ada biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. Namun, penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Jadi perbedaan yang menonjol pada gaya bahasa. Kalau di biografi politik itu tidak terlalu menuntut keilmiahan bahasa. Sedangkan di biografi intelektual ini tentunya penulis menonjolkan gaya bahasa yang ilmiah. Nah, antum saya sarankan saja untuk yang mau mengetahui biografi intelektual, cari aja pembahasan tentang Ustadz Adi Hidayat, bagaimana perjalanan intelektual beliau yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Begitu. Nah, kita kembali di biografi jurnalistik. Nah, biografi jurnalistik ini adalah sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Nah, setidaknya kalaupun antum tidak mendapatkan wawancara langsung kepada tokoh itu, minimal kepada orang terdekat beliau, kepada keluarga atau kepada orang-orang yang pernah punya kedekatan dengan beliau. Nah, dalam hal ini antum bisa mendapatkan buku tentang perjalanan seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Buku beliau itu adalah biografi jurnalistik karena ya merincikan tentang ini hasil wawancara ya. Nah, ini diantara contoh dari 3 jenis teks biografi yang berdasarkan persoalan yang dibahas. Ingat, berdasarkan persoalan yang dibahas, ada biografi politik, ada biografi intelektual, ada biografi jurnalistik. Contoh-contohnya beliau-beliau ini, yang masing-masing punya biografi yang patut untuk antum baca. Selanjutnya, dilihat dari sisi penerbit. Maka teks biografi itu dibedakan ini. Ada teks biografi yang bentuknya menjadi buku sendiri. Nah, sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Nah, kalau antum jalan-jalan ke toko buku Gramedia, antum nih banyak mendapatkan buku yang diterbitkan oleh Gramedia yang tokoh-tokohnya mereka sasar, oh ini kira-kira punya nilai jual nih. Nah, yang terbaru ini antum bisa mendapatkan buku dari seorang Ayana. Antum tahu Ayana yang selebgram Korea yang menjadi mu'alaf
dan sekarang memilih menetap di Indonesia. Nah, sekarang bukunya udah diterbitkan nih oleh Gramedia nih, judulnya Ayana Journey to Islam. Nah, selain buku sendiri, ada juga buku subsidi namanya, yaitu penulisan biografi tokoh yang biasa produksinya ditanggung oleh sponsor. Jadi yang menanggung penerbitan dari buku itu adalah sponsor. Nah, akibat banyak pihak yang terlibat menjadikan buku biografi seperti ini lebih mahal, lebih tinggi, sehingga dirasakan kurang terjangkau oleh sebagian orang. Nah, coba antum perhatikan nih buku-buku tentang Jokowi ya. Jokowi kan bukunya bukan ditulis oleh dianya, tapi memang ada orang-orang tertentu yang punya kepentingan. Nah, karena di sana itu banyak pihak ya, sebut saja sponsor, jadi bukunya itu mahal banget gitu. Oke, seperti itu pembahasan kita. Baik, kita ulangi kembali. Masih pada pembahasan, masih melanjutkan pembahasan kemarin tentang jenis-jenis teks biografi. Nah, kita lanjutkan di hari ini adalah biografi yang kayak gini nih. Berdasarkan isi, ada biografi perjalanan hidup, ada biografi perjalanan karir. Nah, termasuk nih biografi perjalanan karir, antum kalau googling itu tentang Bambang Pamungkas yang si jago main bola ya. Antum bisa baca juga kalau mau. Nah, kalau mau lihat perjalanan hidup, ya contohnya buku Nurul Yakin ini yang saya rasa antum di kelas sudah belajar lah. Perjalanan karir bisa antum melirik kehidupan Ki Hajar Dewantara atau Bapak Anies Baswedan. Selanjutnya, berdasarkan persoalan yang dibahas, ini ada 3 tadi, biografi politik, contohnya Bapak Hidayat Nur Wahid tadi, bisa antum googling juga. Ada biografi intelektual, antum bisa cari riwayat belajarnya Ustadz Adi Hidayat, atau mungkin Ustadz Abdul Somad atau yang lain ya. Terus ada biografi jurnalistik ya, yang bukunya tadi adalah tentang Jenderal Sudirman ini. Nah, dilihat dari penerbit, ada buku sendiri yang dicetak, yang ya apa-apa dari penerbit lah ya, tidak ada pihak yang lain. Semua diatur oleh penerbit. Nah, sekarang Gramedia sudah mencetak buku nih tentang Ayana dan buku subsidi ya, yang buku itu ditulis tapi bersponsor dan tentunya lebih mahal harganya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.